Sebelum dunia mengenalnya Gajah sebagai Mada, Sang Mahapatih, hari ini Nusantara kau pernah adalah bergetar Mahapatih oleh Amangku tekad Bumi. seorang prajurit muda yang bahkan belum Baiklah, menyadari betapa saya besar terima takdir tanggung jawab menunggu ini, di Tuan ujung Putri. pedangnya, Terima kasih, saya atau tahu lebih Anda akan tepatnya, menjalankannya dengan kerisnya. Selamat datang di channel ini, Besok akan tempat saya kita menggali umumkan sejarah di kepulauan Pasewakan ini dengan Agung. gaya sinematik. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk membantu channel ini terus berkembang. Siap? Mari kita masuk ke era ketika Majapahit mulai bersentuhan dengan dunia luar. Cahaya pagi menyusup pelan ke sela-sela atap istana Majapahit. Embun yang menggantung di dedaunan taman istana memantulkan kilau keemasan, seperti butir-butir permata yang menandai awal era baru. Burung-burung murai dan jalak suren berkicau seolah merayakan sesuatu. Sebuah kerajaan yang baru saja lolos dari kabut pengkhianatan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tak terlihat. Sebuah getaran samar, seperti hawa dingin sebelum badai yang belum tumbuh sepenuhnya. Di pelataran dalam, para prajurit Bayangkara berbaris lebih rapi daripada biasanya. Mereka bukan lagi pasukan yang terbelah karena faksi Halayuda. Kini dada mereka tegap, mata mereka waspada, dan disiplin kembali terasa seperti baja yang ditempa ulang. Gajah Mada berjalan melewati barisan itu. Ia masih muda, tetapi langkahnya memiliki bobot seorang jenderal tua. Bekas tekanan intrik istana masih terlihat di wajah sebagian orang. Namun Mada berbeda. Ia justru semakin kokoh setelah melewati itu semua. Pengkhianatan Halayuda telah menjadi bara yang menempa batinnya. Ia menatap halaman istana yang damai itu dan berkata dalam hati, ketenangan seperti ini terlalu rapuh. Seolah alam membenarkan pikirannya, angin pagi membawa bau asin dari arah laut. Bau yang tidak biasa. Bau perjalanan jauh. Bau dunia yang mendekat. Di Pelabuhan Canggu, para penjaga Majapahit sedang membicarakan sesuatu yang mengusik batin mereka sejak beberapa hari terakhir. Kapal-kapal asing, bukan pedagang tetap yang biasa datang dari Campa atau Siam, tampak di Cakrawala. Beberapa berlayar lambat, seolah mengamati. Beberapa lainnya berlabuh tanpa membawa banyak barang, tetapi penuh orang bersenjata. Seorang penjaga, Wiragelang, berkata kepada rekannya, "Lihat Panji di sana. Itu bukan kapal yang biasa datang ke Jawa." "Aku tahu," jawab rekannya. "Garis segitiga itu, Gujarat, atau negeri Arab." "Entah, tapi bukan kapal yang berniat berdagang. Terlalu banyak mata, terlalu sedikit muatan." Mereka menatap lautan. Ombak pelan menghantam tiang pancang, tetapi hati para penjaga terasa jauh lebih gaduh. Dunia sedang bergerak, dan mereka dapat merasakannya bahkan sebelum para menteri membicarakannya di istana. Hari itu, utusan pelabuhan berlari ke istana, memohon bertemu dengan pejabat tinggi. Tapi yang pertama menemuinya justru Gajah Mada, yang kebetulan memeriksa kesiapan jalur logistik istana. Utusan itu bersujud, napasnya terengah. "Patih muda, kapal-kapal asing, makin dekat. Ada yang berlabuh tanpa izin." Mada merapatkan bibirnya. Ia berjalan ke dermaga dengan cepat, didampingi beberapa Bayangkara. Mereka naik ke menara pengawas. Dari sana, Mada melihat sesuatu yang membuatnya terdiam lama. 3 kapal besar berlabuh. 2 kapal lain terlihat di kejauhan menunggu angin. Semua terlihat tak biasa. Bentuk lambungnya lebih tinggi, warna kayunya lebih gelap, layar mereka membawa simbol-simbol asing yang jarang terlihat di Jawa. Dan mereka tak terlihat seperti pedagang. Mada menyipitkan mata. "Dunia sedang berubah," katanya lirih. Di dalam istana, Tribhuwana Tunggadewi tengah duduk mendengarkan laporan para menteri. Namun laporan itu terasa hambar bagi sang ratu. Mereka membicarakan panen padi, tata niaga kayu, atau perbaikan irigasi. Tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat soal kapal asing. Padahal kabar itu sudah tersiar di pelabuhan 2 hari terakhir. Di sudut ruangan, Gajah Mada berdiri diam sambil mendengarkan. Ia tidak memotong pembicaraan, tetapi matanya menatap peta besar Nusantara di dinding istana. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan ribuan titik kecil yang mewakili pulau-pulau lainnya. Ia berpikir sangat cepat. Majapahit baru saja sembuh dari racun dalam negeri, bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi dunia luar tidak memberi waktu untuk bernapas. Setelah para menteri selesai, Mada maju memberi penghormatan. "Paduka, izinkan hamba melaporkan sesuatu yang lebih penting dari panen." Suaranya tenang, namun tajam.
Para menteri saling menatap, sedikit tersinggung. Kapal-kapal asing berkeliaran di luar pelabuhan. Lanjutnya, beberapa tampak seperti kapal pengintai. Dunia luar sedang bergerak. Ruangan langsung hening. Tribhuwana menatap Mada dengan tatapan yang penuh arti. Berapa banyak? Tanya sang ratu. Yang hamba lihat langsung, 5. Tapi bisa lebih. Para menteri terdengar bingung. 5 kapal bukan ancaman besar. Mada menoleh perlahan pada mereka. 5 kapal adalah mata. Jika mata dibiarkan, tangan akan menyusul. Kemudian gigi. Ruangan seketika terasa dingin. Tribhuwana menyadari sesuatu yang menterinya tidak sadari. Meski muda, Mada memiliki insting seorang pemimpin militer dan politik yang mampu melihat jauh ke depan. Dan itulah yang sebenarnya dibutuhkan Majapahit. Beberapa hari kemudian, para pedagang dari Cina, Arab, dan Campa datang membawa kabar yang hampir identik. Jalur laut di Samudra Hindia dipenuhi bajak laut baru, negeri-negeri asing berebut jalur rempah, kerajaan besar di seberang laut mulai tertarik pada Nusantara. Seorang pengelana Cina yang bernama So Ching bahkan membawa berita lebih detail. Di Laut Selatan, katanya sambil menyeruput teh panas, kapal-kapal Gujarat dan Arab sekarang saling berebut pengaruh. Banyak bajak laut yang sebenarnya bukan bajak laut, melainkan utusan rahasia kerajaan lain. Mada mengernyit. Untuk tujuan apa? Kau tahu jawabannya, Tuan Bayangkara, jawab So Ching dengan senyum tipis. Rempah dari Nusantara. Lebih mahal dari emas. Rempah. Satu kata itu saja sudah cukup untuk memancing ratusan kapal berlayar ribuan kilometer. Majapahit kaya karena tanahnya, tetapi tanah tidak dapat dipindahkan. Sementara rempah bisa dibawa ke ujung dunia. Mada mendengarkan setiap kabar dengan seksama. Ia tidak pernah meremehkan kata-kata pengelana. Mereka seperti angin yang membawa aroma perubahan jauh sebelum badai tiba. Jika dunia luar mulai saling menggigit, kata Mada dalam hati, maka cepat atau lambat, mereka akan menggigit Nusantara. Hari itu, Mada berdiri di tebing pantai selatan, memandang lautan luas yang berkilauan terkena cahaya matahari. Bagi sebagian orang, lautan hanya batas. Bagi Mada, lautan adalah jalan. Ia menunduk dan mencelupkan tangan ke air. Ombak menyentuh jarinya. Dingin dan penuh rahasia. Daratan membuat Majapahit kuat, gumamnya, tapi laut akan menentukan apakah Majapahit bertahan. Para bangsawan tua mungkin tidak memahami itu. Mereka lahir dari budaya sawah, tanah, dan irigasi. Namun dunia sedang berubah. Dan Mada melihatnya lebih cepat dari siapapun. Ia menegakkan tubuh. Dalam benaknya, ia mulai menyusun sesuatu. Sebuah pola. Sebuah skema. Sebuah vision yang bahkan belum ia berani ucapkan pada siapapun. Jika Majapahit ingin memimpin, ia memandang gulungan ombak. Maka Majapahit harus menguasai lautan. Hari-hari berikutnya membawa tanda-tanda yang semakin jelas. Kapal Campa melaporkan bahwa pelabuhan mereka dirusak gerombolan asing. Utusan dari Siam membawa kabar tentang perebutan jalur rempah di utara. Pedagang Jawa mengeluh bahwa perjalanan ke Samudra Hindia semakin berbahaya. Dan kapal asing semakin banyak terlihat di horizon Majapahit. Majapahit tidak lagi menjadi pusat dunia. Dunialah yang mulai mendekat ke Majapahit, dengan segala resiko dan ambisinya. Pada malam hari, Gajah Mada melihat peta di ruang kerjanya. Lilin kecil menyoroti lekukan pulau-pulau Nusantara. Titik-titik itu tampak seolah bersinar misterius. Jika dibiarkan bergerak sendiri, katanya dalam hati, mereka akan menjadi rebutan dunia luar. Ia menutup mata sejenak, dan dalam kegelapan itulah ia melihat sesuatu. Bayangan besar dari sebuah kerajaan yang menghubungkan seluruh pulau, bukan dengan keris, bukan dengan darah, tetapi dengan visi tentang Nusantara sebagai satu tubuh. Fajar konsep itu mulai menyentuh batinnya. Dan dunia luar adalah pemantiknya. Pagi itu, kabar terbesar datang. Kapal asing yang sebelumnya hanya berputar, kini berani berlabuh tanpa izin. Sebuah langkah yang dianggap sebagai tantangan terhadap wibawa Majapahit. Para penjaga membawa kabar ke istana. Menteri panik. Dan Tribhuwana memanggil Mada dengan suara tegas. Majapahit tidak boleh menutup mata, kata sang ratu. Dunia mengetuk pintu. Dan mungkin, dunia tidak hanya ingin mengetuk, tetapi ingin masuk. Gajah Mada bersujud.
Jika Paduka berkenan, katanya pelan namun kuat, hamba siap menjaga pintu itu. Itu bukan janji biasa. Itu adalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Bali, sebuah pulau yang jaraknya tak seberapa jauh dari Jawa, namun sering terasa seperti dunia yang berbeda. Dari zaman Singhasari hingga awal Majapahit, hubungan kedua wilayah ini tidak pernah sepenuhnya harmonis. Bukan permusuhan, tetapi semacam irama keras lembut yang tidak pernah benar-benar stabil. Kadang Bali tunduk dan mengirim upeti. Kadang Bali menolak dan menegakkan kepala. Kadang Bali diam saja, yang justru menjadi tanda bahaya. Pagi itu, perahu kecil dari selatan merapat ke pelabuhan Canggu. Air laut masih menyisakan busa putih di sekitar perahu ketika seorang nahoda tua turun dengan langkah gontai. Wajahnya kusut oleh perjalanan panjang dan pikirannya lebih kusut lagi oleh pesan yang ia bawa. Ia membawa sebuah gulungan kain bertanda cap kerajaan Bali. Isinya singkat, Bali menolak mengirim upeti. Lebih dari itu, mereka menahan 3 kapal pedagang Majapahit. Berita itu meledak di pelabuhan seperti bara yang tiba-tiba tersentuh angin kering. Para prajurit Bayangkara yang mendengar kabar itu langsung merapatkan formasi, seolah perang bisa pecah kapan saja. Pedagang Jawa berdiri terpaku, bingung dan takut dengan harta yang tertahan di seberang lautan. Beberapa tetua pelabuhan bahkan berbisik, ini pertanda buruk. Bali memang keras kepala. Kalau dibiarkan, mereka akan berani lebih jauh. Kabar itu menyebar seperti angin yang berputar-putar di lorong istana Majapahit. Di dalam pendapa istana, para menteri berkumpul. Suasana terasa tebal, penuh bisik-bisik dan napas berat. Beberapa menteri lama, yang dulu hidup pada masa Singhasari, masih membawa pola pikir lama, bahwa Bali adalah wilayah kecil yang tidak perlu dipikirkan terlalu serius. Seorang menteri berkata sambil mengibas-ngibaskan kipas. Biarkan saja. Bali memang begitu. Tidak perlu repot. Bukan ancaman besar. Yang lain menimpali. Kita baru saja usai bersih-bersih dari Halayuda. Jangan terburu-buru mencampuri urusan luar pulau. Tetapi ada juga suara lain, suara-suara muda, penasihat baru yang ikut bangkit setelah krisis Halayuda. Mereka menahan kapal Majapahit. Itu penghinaan. Itu mengganggu jalur dagang. Kalau dibiarkan, kerajaan lain akan menganggap kita lemah. Diskusi itu semakin keras dan tak terkendali. Hanya satu orang yang tidak ikut berdebat. Seseorang yang berdiri tenang di sudut ruangan, memperhatikan semua dengan mata elangnya. Gajah Mada. Ia melihat ke sekeliling, para menteri sibuk memperebutkan suara, bangsawan sibuk membesar-besarkan ego mereka, tetapi tidak satupun yang melihat cakupan masalah sebenarnya. Ia menutup mata sejenak. Mereka melihat Bali sebagai masalah, aku melihat Bali sebagai ujian. Ratu Tribhuwana yang duduk di singgasananya memejamkan mata mendengar kekisruhan para menterinya. Ia kemudian mengangkat tangan pelan. Seluruh ruangan langsung hening. Panggil Gajah Mada ke depan. Mada melangkah maju, memberi penghormatan dalam-dalam. Tribhuwana menatapnya dengan tatapan yang hanya diberikan kepada orang yang ia percaya sepenuh hati. Mada, katanya, apa pendapatmu? Menteri-menteri lama mulai tidak nyaman. Mereka tahu, jika Mada berbicara, kata-katanya akan membentuk arah kebijakan Majapahit. Dengan suara tenang, Mada berkata, Paduka, Bali bukan sekadar pulau kecil yang keras kepala. Ia memandang sekeliling. Bali adalah batu penentu wibawa Majapahit setelah era Halayuda. Ruangan sunyi. Tidak ada yang berani memotong. Mereka menahan kapal kita bukan karena ingin perang, tapi karena ingin menguji apakah Majapahit yang baru tetap memiliki taring. Ia melanjutkan, jika kita biarkan, kerajaan lain akan mulai melakukan hal yang sama. Tribhuwana mengangguk perlahan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mada? Semua orang menahan napas. Mereka berharap Mada akan menyarankan pengiriman pasukan. Itu hal yang paling mudah, paling cepat, paling Jawa. Namun itulah kejutan pertama. Gajah Mada berkata, kita kirim utusan diplomatik. Para menteri muda terkejut. Para menteri tua tertawa kecil. Diplomasi? Salah seorang dari mereka mencibir. Sejak kapan Bali mengerti bahasa diplomasi? Namun Mada tetap tenang. Justru karena mereka keras kepala, mereka harus dihadapi dengan kepala dingin.
Jika kita mengirim pasukan, itu justru membuat Majapahit terlihat lemah, seolah-olah kita takut menghadapi penghinaan kecil. Ia menatap Ratu Tribhuwana. Kita harus menunjukkan wibawa, bukan kemarahan. Tribhuwana terdiam. Lalu, dengan napas yang sangat pelan, ia berkata, "Baik, kita kirim utusan diplomatik." Ruangan kembali gaduh. Menteri tua geram. Menteri muda bingung. Para bayangkara saling menatap. Namun keputusan telah dibuat. Dan kejutan kedua segera menyusul. Tribhuwana berkata, "Dan kau, Mada, harus memimpin misi ini sendiri." Ruangan langsung terasa seperti kehilangan udara. Para menteri saling memandang, gugup, takut, sekaligus iri. Jika Mada memimpin misi luar pulau, itu berarti satu hal. Gajah Mada mulai memasuki panggung geopolitik Nusantara. Dalam 3 hari berikutnya, pelabuhan Majapahit langsung sibuk. Perahu-perahu kecil disiapkan sebagai pengawal. 2 kapal besar ditata untuk membawa utusan resmi. Gong, trompet, dan suara pandai besi menggema. Pedagang dan rakyat jelata berdatangan melihat persiapan keberangkatan orang paling berpengaruh setelah sang ratu. Gajah Mada tidak ingin pergi dengan pasukan besar. Itu akan terlihat seperti ancaman. Ia hanya membawa 20 bayangkara pilihan, 1 juru bicara istana, 3 ahli perdagangan, 1 tabib, dan 2 seniman pembawa pesan budaya. Salah satu prajurit bertanya, "Tumenggung, mengapa jumlah kita sedikit sekali?" Bali tidak bisa ditebak. Mada tersenyum tipis. "Karena kita datang sebagai tamu, bukan penjajah." Prajurit itu menunduk, memahami. Diplomasi bukan kelemahan. Diplomasi adalah cara untuk menunjukkan kendali. Mada lalu memeriksa peta. Ia melihat jarak Jawa Bali yang tampak kecil di atas kertas. Namun ia tahu, jarak pendek seringkali menyimpan bahaya besar. Di pulau itu, gumamnya, adat mereka tua, rasa hormat mereka tinggi, dan gengsi mereka lebih kuat dari pedang. Ia tahu apa yang sedang ia hadapi. Pada pagi keberangkatan, pelabuhan Majapahit dipenuhi kabut tipis yang bergerak pelan seperti tirai. Ombak memukul karang dengan suara lembut, seolah memberi doa keberangkatan. Gajah Mada berdiri di atas kapal utama, memandang pelabuhan yang semakin kecil. Ada beban yang berbeda di pundaknya. Selama ini ia adalah penjaga dari dalam Majapahit, mengamankan istana, menjaga ratu, memastikan tidak ada pengkhianatan. Namun kali ini, ia diberi tugas menjaga sesuatu yang lebih besar dari istana. Ia bertugas menjaga wibawa Majapahit di mata dunia. Di tengah lautan, angin menghembuskan aroma asin yang kuat. Para bayangkara menatap horizon waspada. Sementara seniman kerajaan memainkan gamelan kecil dengan nada pelan, menjaga suasana tetap tenang. Di geladak belakang, juru bicara istana bertanya, "Tumenggung, apakah Bali akan tunduk?" Mada tersenyum tipis. "Tunduk bukan tujuan kita." "Lalu apa?" "Menunjukkan bahwa Majapahit tidak bisa dianggap sepele." Ia menatap laut yang biru gelap, dan untuk mengetahui apakah Bali adalah sahabat atau awal dari badai besar. Ketika fajar hari ketiga menyingsing, daratan Bali mulai terlihat, hijau, berbukit, dan memancarkan cahaya keemasan dari pantul sinar matahari. Namun di tengah keindahan itu, ada sesuatu yang mengganggu. Asap kecil membumbung dari pantai timur. Kapal-kapal kecil terlihat berbaris tidak seperti biasa. Seorang bayangkara berteriak, "Tumenggung!" Kapal penjaga Bali bergerak mendekat. Terdengar suara gong dari arah pantai. Puluhan perahu tradisional Bali meluncur cepat, seperti kawanan anak panah yang dilepaskan sekaligus. Mada berdiri tegak di haluan kapal. "Jangan siapkan senjata," katanya. Para prajurit kaget, tetapi mematuhi. Salah satu pemimpin perahu Bali berteriak, suaranya keras dihantam angin. "Kapal Majapahit. Siapa yang memimpin misi ini?" Gajah Mada maju 1 langkah. "Aku." Gajah Mada, utusan resmi Majapahit. Hening sejenak. Lalu suara pemimpin Bali itu terdengar lagi. Lebih lambat, lebih hati-hati. Nama yang sama yang mengguncang seluruh Jawa. Mada tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Pemimpin Bali itu kemudian berkata, "Baiklah, kami akan antar kalian ke pantai. Tapi ingat,
Bali bukan bawahan Majapahit. Gajah Mada tersenyum tipis. Dan Majapahit tidak datang untuk menundukkan Bali. Perahu-perahu Bali mengiringi kapal Majapahit memasuki pelabuhan. Itulah awal pertemuan dua dunia. Majapahit, kerajaan besar yang baru selesai menata diri, Bali, pulau yang keras kepala, bangga, dan sulit dilembutkan. Dan bagi Mada, inilah ujian pertama menjadi penjaga Nusantara. Ia melangkah turun ke dermaga Bali dengan satu pikiran. Aku datang membawa damai. Tapi aku siap menghadapi apapun yang menanti. Bali menatapnya. Majapahit mengawasinya dari kejauhan. Dan Nusantara menunggu langkah pertama seorang pemuda yang kelak mengguncang sejarah. Angin pagi menyapu pelataran Trowulan dengan dingin yang menggigit, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang mekar di halaman istana. Dari kejauhan, kokok ayam kampung dan suara derap kuda pengawal mulai membentuk irama keseharian kerajaan. Namun di balik gemuruh kecil kehidupan itu, Majapahit sedang menahan napas. Tidak ada yang benar-benar tenang ketika bayangan pembunuhan dan bisikan pengkhianatan menyelinap di setiap lorong. Di tengah keheningan, Gajah Mada berjalan menyusuri koridor panjang yang hanya diterangi obor minyak jarak. Wajahnya tenang, tetapi langkahnya membawa gelombang tekanan yang tak terlihat. Ia baru saja menerima laporan bahwa mayat prajurit kurir yang dibantai malam sebelumnya ternyata membawa aksara rahasia yang kini hilang. Hilang, dan hilangnya bukan sekadar kesalahan kecil. Itu berarti seseorang di dalam lingkaran dalam kerajaan telah mengetahui pergerakan unit sandi istana. Semua mata kini mengarah pada siapa yang bocor? Sebuah pertanyaan yang lebih berbahaya dari sebuah pedang. Pintu kayu jati besar terbuka, mengungkap ruangan berkubah rendah dengan meja batu bundar. Di sini, hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk, para pengawal rahasia, para ahli strategi, dan orang yang benar-benar dipercaya Ratu Tribhuwana. Adipati Mada, laporan pagi ini sudah terkumpul, ujar Nambi Wiraguna, salah satu kepala Bayangkara. Tubuhnya kekar, namun wajahnya menyimpan kecemasan. Tidak ada jejak pelaku selain tanda sayatan yang tidak biasa. Gajah Mada mengangkat alis. Tidak biasa bagaimana? Nambi mengeluarkan selembar kulit kayu dengan sketsa bekas sayatan. Garisnya halus, dalam, dan melengkung seperti gelombang. Keris berekor ular. Gumam Gajah Mada. Teknik tikamannya khas. Seseorang bersuara dari sudut ruangan, Adipati, itu tandang lebur jagat. Kelompok bayangan yang dulu dibubarkan Hayam Wuruk, tapi sepertinya masih hidup. Ruangan langsung sunyi. Nama itu dulu hanya fiksi di antara prajurit muda. Kabarnya, lebur jagat adalah jaringan intel hitam yang sangat terlatih, bekerja di perbatasan antara kesetiaan dan kekacauan. Mereka adalah para pemburu upahan kerajaan, dan beberapa dari mereka hilang setelah krisis pewaris tahta bertahun-tahun lalu. Jika mereka kembali, kata Gajah Mada dengan suara rendah, maka ini bukan sekadar pembunuhan. Ini deklarasi. Menjelang siang, udara makin panas. Istana dipenuhi dengan suara orang berlari, membungkus kabar buruk dengan kecemasan. Gajah Mada menerima panggilan darurat dari Paviliun Barat, tempat para petinggi berdiskusi tentang kemungkinan ancaman. Di sana, Mahapatih Arya Tadah, yang sudah tua namun masih tajam pikirannya, menatap Gajah Mada dengan pandangan prihatin. Engkau menyadari apa artinya ini, bukan? Tanyanya pelan. Jika aksara rahasia itu jatuh ke tangan pemberontak, jawab Gajah Mada, mereka tahu pergerakan logistik kita. Kapan kapal berangkat? Dari mana pasukan cadangan keluar? Dan siapa yang diperintahkan untuk berjaga di perbatasan? Arya Tadah menutup matanya sebentar, menenangkan diri. Kita punya dua musuh, mereka yang menyerang dari luar, dan mereka yang menggerogoti dari dalam. Gajah Mada memerhatikan getaran suara sang Mahapatih. Bukan ketakutan, tetapi kemarahan. Kemarahan seorang penjaga tua yang melihat tanah airnya diganggu oleh bayangan-bayangan licik. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Siapapun pelakunya, kata Gajah Mada, mereka mengetahui rute rahasia yang hanya dibahas dalam rapat kerajaan. Artinya kebocoran itu terjadi di antara kita. Arya Tadah menyelesaikan kalimatnya. Udara terasa semakin berat. Sore hari, Gajah Mada kembali ke ruang strateginya. Ia mengambil arang, mencoretkan garis-garis di atas papan kayu. Ia membuat daftar.
Pihak yang mungkin membocorkan. Para bangsawan rendah yang kecewa karena reformasi pemerintahan. Pedagang besar yang terikat utang kepada kekuatan asing. Para pejabat istana yang ambisinya terlampaui. Sisa pemberontak yang dulu diburu Bayangkara. Lalu ia menggambar satu lingkaran tambahan. Orang dalam tingkat tinggi. Garis terakhir itu ia tebalkan 3 kali. Tidak ada yang mau mengakui kemungkinan itu. Tetapi jika ingin Majapahit bertahan, ia harus menghadapi kenyataan paling pahit sekalipun. Malam menjelang ketika laporan baru datang dari seorang prajurit muda yang berlari tergopoh-gopoh. Adipati, ada temuan di tepi kali Brantas. Potongan kain, dengan sulaman khas prajurit istana. Mata Gajah Mada menajam. Dari siapa? Belum ada identifikasi. Tapi kain itu bermotif kawung emas. Hanya dipakai oleh para pejabat tinggi. Gajah Mada tidak membuang waktu. Ia langsung menunggang kuda menuju lokasi. Kali Brantas bergemuruh liar oleh aliran deras. Di tepi sungai, di antara rumput basah, ia melihat potongan kain kecil berlumur lumpur. Namun ia mengenal motif itu. Ia pernah melihatnya di ruang rapat kerajaan. Kain ini, milik salah satu anggota Dewan Dalam, gumam Mada. Suara air menghantam batu-batu besar di sungai menyatu dengan detak jantungnya. Ini bukan kebetulan. Setelah kembali ke istana, Gajah Mada tidak memanggil pasukan. Tidak mengumumkan temuannya. Ia tahu, terlalu cepat bertindak akan membuat musuh kabur lebih dalam kebayangan. Ia justru duduk diam di kamarnya. Menuliskan sesuatu di atas daun lontar. Sebuah rencana. Ia tidak berniat mengejar musuh yang bergerak di balik kegelapan. Ia akan memaksa mereka keluar. Caranya? Dengan menebar informasi palsu yang tampak sangat berharga, membuat para pengkhianat bereaksi. Umpan. Jika memang ada yang membocorkan rahasia, kata Gajah Mada pelan, maka umpan ini akan memancingnya, dan aku akan melihat siapa yang pertama menggigit. Ia menatap lampu minyak yang berkelip pelan. Cahayanya menari seperti harimau yang bersiap menerkam. Di luar, angin malam kembali datang dari timur, membawa bau badai yang akan segera meletus. Langit Majapahit memerah di ufuk barat, seperti luka yang perlahan mengering namun belum benar-benar sembuh. Di pelataran istana, para prajurit Bayangkara hilir mudik membawa kabar dan perintah. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa badai sesungguhnya tidak berada di luar tembok kerajaan, melainkan di dalamnya. Di antara orang-orang yang setiap hari berjalan melewati koridor yang sama, makan dari dapur yang sama, dan memberi hormat dengan wajah penuh senyum. Malam itu, Majapahit terasa terlalu sunyi, terlalu teratur, terlalu bersiap untuk sesuatu. Di ruang kerjanya yang sempit namun penuh perangkat strategi, Gajah Mada duduk dengan tubuh condong ke depan. Di depan matanya, selembar daun lontar berisi pesan beraksara Jawa kuno. Tinta hitamnya masih basah, wangi asam segar dari getah tanaman yang digunakan untuk menulis. Pesan itu bukan sembarang pesan. Itu adalah umpan, ditulis rapi dengan keterangan logistik, pergerakan kapal, dan jam keberangkatan pasukan tambahan menuju timur. Semua itu benar secara struktur, namun salah secara isi. Informasi itu palsu. Sebagian besar prajurit tidak tahu, bahkan para penasihat terdekat tidak tahu. Hanya 2 orang yang mengetahui isi asli data ini, Tribhuwana dan Gajah Mada sendiri. Jika seseorang menjual informasi palsu ini ke pihak luar, siapapun yang menggigit umpan tersebut, dialah pengkhianat yang dicari. Gajah Mada berdiri perlahan, melipat daun lontar itu, lalu menyisipkannya ke dalam wadah bambu kecil. Wadah itu ia letakkan di pojok meja, seolah-olah seseorang baru saja lupa mengambilnya. Ia memastikan jendela terbuka secukupnya agar cahaya dari lentera dapat terlihat dari luar. Sekarang, gumamnya pelan, tunjukkan dirimu. Bayangan di luar jendela bergerak perlahan. Tidak cukup cepat untuk disebut angin. Tidak cukup diam untuk disebut pohon. Seseorang sedang mengintai. Gajah Mada memalingkan wajahnya, berpura-pura tidak sadar. Namun jantungnya berdetak teratur. Tenang. Terukur. Ia tahu permainan ini baru dimulai. Di tempat lain, di ruang rapat para pejabat istana, suasana tak kalah panas. Para bangsawan tinggi berdebat dengan suara tinggi. Tidak mungkin laporan itu benar. Tidak mungkin ada bocor informasi dari dalam.
Lalu bagaimana kau menjelaskan pembunuhan kurir itu? Apa kau menuduh aku? Atau orang-orangku? Hati-hati bicara. Aku pejabat senior, bukan jongos yang bisa kau tuduh seenaknya. Aku hanya menjawab pertanyaan dengan logika. Jika ada pembocoran, itu terjadi dari lingkaran kita, tidak mungkin dari rakyat jelata. Diam, kalian berdua, bentak Mahapatih Arya Tadah. Suara tua itu menggema seperti cambuk. Para bangsawan langsung terdiam. Namun wajah mereka masih merah karena emosi. Arya Tadah menarik napas panjang. Usianya memang sudah menua, tapi tatapannya tetap tajam seperti tombak baja. Dalam perang, katanya perlahan, musuh paling berbahaya bukan yang memegang senjata, tetapi yang memegang informasi. Ia menunjuk semua orang di ruangan itu. Seseorang di antara kita telah berbicara kepada lawan. Entah melalui uang, ancaman, atau ambisi pribadi. Beberapa wajah memucat. Dan ketahuilah, lanjut Arya Tadah, Gajah Mada sedang mengawasi kita semua. Suasana berubah. Ada yang gelisah, ada yang tersinggung, ada yang ketakutan. Semua reaksi itu justru menjadi bahan bacaan bagi Gajah Mada. Ia ingin melihat siapa yang paling gugup. Karena yang gugup biasanya menyimpan sesuatu. Malam merambat masuk seperti ular hitam yang mengelus tembok bata. Para pengawal malam mulai menyalakan obor satu persatu. Dari kejauhan, cahaya obor memantul di permukaan batu yang basah oleh embun. Namun di atap istana, dunia berbeda. Di sana, seseorang bergerak seperti bayangan. Tubuhnya ramping, wajah tertutup kain hitam, langkahnya hampir tidak menimbulkan suara. Ia mengintip ke bawah, tepat ke arah jendela ruang strategi Gajah Mada. Ia melihat dokumen itu. Ia melihat lentera menyala. Ia melihat Gajah Mada pergi. Senyum kecil muncul di balik kain penutup wajah. Ia merayap turun, memanfaatkan tiang-tiang kayu dan ornamen batu yang menjadi pegangan. Namun ia tidak sadar bahwa Gajah Mada sudah menunggunya sejak awal. Dua bayangkara berbaju gelap, tersembunyi di antara semak dan pepohonan, melihat sosok itu masuk melalui jendela. Gerakannya cepat, percaya diri, dan terlatih. Seseorang yang sudah terbiasa melakukan ini. Seseorang dari dalam, bisik salah satu prajurit. Tunggu perintah Adipati, balas rekannya. Dari kejauhan, Gajah Mada berdiri di titik gelap bangunan sebelah. Matanya memantul cahaya samar obor, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tidak masuk. Ia tidak menangkap. Ia tidak memukul. Ia mengamati. Siapapun yang berani mengambil informasi itu pastilah membawa pesan itu keluar. Dan di sanalah jejak akan terlihat. Pada siapa yang pertama kali bereaksi. Ia memilih membiarkan sang penyusup pergi. Itu bukan kelemahan. Itu strategi. Keesokan harinya, kabar dari timur datang. Adipati. Seorang pengawal berlari terbirit. Pantai timur melaporkan pergerakan kapal asing. Mereka menuju titik yang sama dengan rute rahasia yang ditulis dalam dokumen itu. Gajah Mada menutup mata sebentar. Umpanmu, dipatok. Gumam Arya Tadah dari belakangnya. Ya, jawab Mada. Sekarang kita tahu dua hal. Pertama, penyusup semalam benar-benar membawa informasi itu keluar. Kedua, pihak luar langsung bereaksi. Artinya, mereka sudah siap. Artinya, mereka telah bekerja sama sebelumnya. Gajah Mada menyipitkan mata. Ini bukan aksi seorang mata-mata tunggal, katanya. Ini jaringan. Jaringan yang punya tangan di luar dan akar di dalam istana. Mahapatih Arya Tadah menelan ludah. Akar itu harus dicabut. Ya, jawab Gajah Mada. Sampai ke ujungnya. Sore harinya, Gajah Mada mengumpulkan para pejabat tinggi di ruang rapat utama. Suasana lengang, hanya suara sandal bertemu ubin batu yang terdengar. Semalam, kata Gajah Mada, suaranya tenang namun menusuk. Selembar dokumen hilang dari ruang strategi. Beberapa bangsawan saling pandang. Dokumen itu berisi rute pergerakan pasukan. Lanjutnya, ada yang meneguk ludah. Dan hari ini, musuh bergerak ke titik itu. Beberapa wajah langsung pucat. Ada yang kelihatan bingung. Ada pula yang terlalu cepat bersuara. Itu tidak mungkin. Tidak ada orang di antara kita yang...
Gajah Mada memotongnya dengan satu tatapan. Ia memandangi setiap wajah, satu persatu, tanpa berkedip. Di titik itulah ia melihatnya. Seseorang menunduk terlalu cepat. Seseorang memalingkan pandangan terlalu jauh. Seseorang menggenggam tangan terlalu keras. Ia tersenyum. Bukan senyum bahagia. Senyum seorang pemburu yang baru menemukan jejak mangsa. Setelah rapat bubar, Gajah Mada memanggil Mahapatih Arya Tadah secara pribadi. Aku sudah tahu siapa yang mengambil dokumen itu, katanya pelan. Arya Tadah menatapnya tajam. Siapa? Gajah Mada mendekat, menundukkan suara hingga hampir berbisik. Orang yang paling banyak bicara, biasanya yang paling takut. Arya Tadah memicingkan mata. Kau yakin? Lebih dari yakin, jawab Mada. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kasus ini meledak, Gajah Mada menyebut nama itu. Rakrian Kanuruhan Wangsa Prada. Sang Mahapatih membeku. Wangsa Prada bukan pejabat kecil. Bukan bangsawan bodoh yang mudah diadu. Ia adalah tokoh penting, salah satu pilar pemerintahan Majapahit. Namun Gajah Mada tidak ragu. Aku sudah menyiapkan jebakan kedua, katanya. Malam ini, kebenaran akan membuka dirinya sendiri. Langit di luar berubah menjadi merah gelap, seperti pertanda darah yang akan tumpah. Dan di kejauhan, gemuruh halus seperti suara badai mulai terdengar. Majapahit bersiap memasuki malam paling gelap dalam sejarahnya. Malam turun perlahan ke atas Trowulan, seperti tirai hitam yang ditarik oleh tangan tak terlihat. Obor-obor di sepanjang jalan istana menyala, tetapi angin malam membuat nyalanya menari liar. Seolah tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, jantung Majapahit akan diuji dari dalam, bukan dari luar. Di kejauhan, gong ditabuh 3 kali. Bunyi yang biasanya menandai dimulainya rapat istana malam. Namun kali ini, yang berkumpul bukan seluruh pejabat. Hanya mereka yang dipilih oleh Gajah Mada. Dan di antara mereka, berdiri seseorang yang akan menjadi pusat badai tanpa ia sadari. Rakrian Kanuruhan Wangsa Prada. Ruang rapat malam itu tampak sangat berbeda. Lampunya lebih sedikit, penjaganya lebih banyak, atmosfernya lebih dingin. Gajah Mada berdiri di ujung ruangan, tubuhnya tegak, wajahnya tidak memperlihatkan sedikit pun ekspresi. Di belakangnya, Mahapatih Arya Tadah duduk, memperhatikan dengan tatapan tajam orang tua yang penuh perhitungan. Para pejabat berdatangan satu persatu. Ada yang tampak gelisah, ada yang tampak angkuh, ada yang berusaha menyembunyikan ketakutan. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, mereka tidak tahu untuk apa mereka dipanggil. Dan di antara kerumunan itu, Wangsa Prada masuk. Ia membawa tongkat kayu berukir. Pakainya rapi. Mimik wajahnya nyaris sempurna. Karena ada satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan. Kelelahan akibat tidur yang tak nyenyak. Gajah Mada menangkap itu dalam sepersekian detik. Terima kasih telah datang, kata Gajah Mada membuka sidang. Suaranya tenang, hampir datar. Namun semua orang merasakan tekanan di balik ketenangan itu. Malam ini, lanjutnya, kita menerima kabar bahwa kapal asing yang bergerak sesuai informasi palsu telah mengubah haluan. Beberapa pejabat mengerutkan kening. Salah satu dari mereka bertanya, "Mengubah? Mengubah kemana?" Ke titik yang baru saja kusampaikan, kepada 2 orang saja. Semua orang menegang. Dan seseorang di antara 2 orang itu, membocorkannya. Hening. Bahkan deru nafas terdengar jelas. Para pejabat saling melirik, mencoba membaca sinyal satu sama lain. Ada yang mulai bersiap menyalahkan pihak lain. Ada yang tampak ketakutan dengan pikiran bahwa mungkin dirinya yang dituduh. Namun Gajah Mada mengedarkan wajahnya dengan tatapan seorang pemburu yang mengawasi hutan. Informasi itu, seperti sebelumnya, palsu. Beberapa wajah berubah, tetapi reaksinya nyata. Ia berhenti sebentar, membiarkan kesunyian bekerja. Musuh bergerak cepat. Itu berarti mereka punya seseorang yang cukup dekat dengan pusat kekuasaan kita. Ruang itu seperti peti mati yang ditutup perlahan. Gajah Mada menarik napas panjang, menggeser sebuah wadah bambu ke atas meja. Ada 2 orang, katanya, yang mendapat akses pada informasi yang sama pagi ini. Semua mata tertuju pada bambu itu. Aku telah menugaskan Bayangkara untuk mengikuti 2 orang tersebut,
tanpa mereka sadari. Ada yang menelan ludah. Ada yang mengencangkan rahang. 2. Ulangnya. Dan hanya satu yang pergi ke arah yang mencurigakan. Para pejabat mulai saling bisik. Jantung Wangsa Prada berdegup lebih cepat. Gajah Mada melihat itu. Tepat yang ia tunggu. Dan Bayangkara melaporkan bahwa orang itu bertemu seseorang. Semua orang menahan napas. Di luar istana, lanjutnya. Di sebuah rumah tua, tempat yang tidak pernah digunakan untuk urusan kenegaraan. Siapa? Suara seseorang pecah karena gugup. Gajah Mada perlahan membuka wadah bambu itu. Di dalamnya hanya ada sehelai kain hitam, simbol para penyusup yang biasa digunakan mata-mata asing ketika berkomunikasi. Semua tatapan beralih pada Gajah Mada. Dan ia mengatakan, orang itu adalah Rakrian Kanuruhan. Para bangsawan mundur 2 langkah, kaget. Wangsa Prada. Suara itu jatuh seperti palu ke atas kedamaian. Semua orang menunggu. Mereka berpikir Gajah Mada akan segera memerintahkan penangkapan. Namun ia tidak melakukannya. Ia bahkan tidak mengangkat tangan. Rakrian Kanuruhan, katanya tenang, aku ingin mendengar dari dirimu. Wangsa Prada mengangkat wajahnya pelan. Matanya berair, bukan karena sedih, tetapi karena marah. Ini penghinaan, katanya. Aku dituduh tanpa bukti pasti. Gajah Mada mendekat. Tuduhan tanpa bukti adalah kebodohan, jawabnya. Tapi tuduhan dengan bukti adalah keadilan. Di mana buktinya? Bentak Wangsa Prada. Gajah Mada mengeluarkan sesuatu dari balik pakaiannya. Sebuah cincin perak. Cincin dengan ukiran khusus yang dimiliki oleh pejabat tingkat tinggi. Cincin itu ditemukan oleh Bayangkara di rumah tempat Wangsa Prada bertemu sang penyusup. Wangsa Prada memucat. Ia tersandung mundur. Itu bukan punyaku. Itu pasti dijebak. Pasti. Gajah Mada menajamkan tatapan. Jika itu bukan milikmu, bagaimana mungkin Bayangkara juga menemukan hal ini? Ia mengangkat selembar daun lontar. Bukti kedua. Ini adalah catatan jumlah pajak hasil panen yang hanya kau yang memegangnya. Tertinggal di tempat pertemuan semalam. Wangsa Prada terdiam. Beberapa pejabat mulai berbisik, sebagian menghindari tatapannya. Majapahit sedang dibangun kembali, ujar Gajah Mada. Dan siapapun yang mencoba menjual kekuatan negeri ini, akan kubongkar sampai ke akar. Wangsa Prada akhirnya runtuh. Lututnya goyah. Napaknya berat. So, siapa? Kata Gajah Mada tanpa belas kasih. Siapa yang menyuruhmu? Wangsa Prada menggigit bibir. Lalu pecah. Bukan aku. Mereka memaksa. Siapa? Orang-orang dari Bali. Semua pejabat terperangah. Dan, pedagang-pedagang dari Sunda, mereka membayarku untuk memberitahu rute kapal dan kondisi pasukan. Ruangan itu meledak dengan suara gaduh. Namun Gajah Mada menutup sidang dengan satu kalimat. Bawa dia. 2 Bayangkara memborgolnya, tanpa kekerasan. Namun malam itu, semua pejabat sadar. Era lama telah berakhir. Jika berbohong, mereka mati. Jika mengkhianat, mereka hilang. Jika memberi celah, mereka dihancurkan. Gajah Mada memperkenalkan standar baru. Dan standar itu keras seperti baja. Namun setelah Wangsa Prada dibawa keluar, wajah Gajah Mada tidak menunjukkan kemenangan. Ia justru terlihat semakin serius. Mahapatih Arya Tada menghampirinya dan bertanya, kau sudah mendapatkan pelakunya. Tapi kenapa kau tetap muram, Mada? Gajah Mada menatap langit malam yang muram. Karena ini artinya, Bali dan Sunda tidak hanya memata-matai. Arya Tadah terperanjat. Mereka bersekutu. Gajah Mada menggeleng. Tidak hanya itu, Mahapatih. Ia menunjuk kain hitam dari wadah bambu. Kain ini bukan milik Bali. Arya Tadah terdiam. Ini milik jaringan yang lebih besar. Orang-orang dari barat laut. Pedagang asing. Para pemburu kekuasaan yang melihat Nusantara sebagai ladang emas baru. Ia menatap Mahapatih dengan mata bak baja panas. Ini baru permulaan. Ketika sidang malam dibubarkan, para pejabat pulang dengan perasaan campur aduk, takut, malu,
dan lega mereka bukan yang dituduh. Namun Gajah Mada tetap di ruang rapat. Ia menatap peta Nusantara di dinding. Pulau demi pulau, jalur laut, pelabuhan besar, selat sempit, gunung api, kerajaan kecil, suku-suku yang terpencar. Majapahit selama ini hanya memikirkan Jawa. Tetapi ancaman datang dari luar Jawa. Dari kekuatan yang tidak mengenal batas pulau. Jika musuh bergerak dari lautan, gumamnya, maka Majapahit harus menguasai lautan. Sebelum itu terjadi, suara Tribuana datang dari pintu, Majapahit harus bersih dari dalam. Gajah Mada menunduk hormat. Kau telah memulainya, Mada. Tribuana melangkah masuk, menyentuh peta itu. Aku ingin Majapahit memimpin Nusantara. Gajah Mada memalingkan wajah, matanya menyala. Itu juga keinginanku. Tribuana tersenyum tipis. Aku tahu. Karena untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Majapahit punya seseorang yang berani menangkap pengkhianat dari dalam. Ia mendekat, suaranya merendah, dan orang itu adalah kau. Malam itu, tanpa banyak kata, sebuah visi besar mulai tumbuh. Sumpah Palapa masih jauh di depan. Namun benihnya, ditanam pada malam ketika seorang pengkhianat terbongkar di ruang rapat istana. Fajar pertama setelah malam panjang penuh bara politik datang dengan cahaya yang terasa berbeda di Trowulan. Udara masih dingin, tapi seluruh Majapahit seperti baru saja menarik napas panjang. Seakan merasa bahwa hari ini bukan hanya pergantian waktu, melainkan pergantian zaman. Di balik gerbang istana, aroma kayu basah, tanah, dan dupa bekerja bersama memanggil ingatan lama sekaligus menandai awal perjalanan baru. Para penjaga berdiri lebih tegak. Para abdi istana bergerak lebih cepat. Para pedagang di pasar pagi berbisik lebih hati-hati. Semua merasakan hal yang sama. Majapahit akan melangkah keluar dari bayang-bayang. Dan di pusat badai perubahan itu, berdiri seseorang yang dulunya hanya seorang bayangkara, lalu naik menjadi penyelamat, kemudian menjadi simbol. Gajah Mada. Tribuana Wijaya Tunggadewi memanggil Gajah Mada pagi itu, bukan sebagai ratu yang sedang memberi perintah, namun sebagai pemimpin yang hendak membuka pintu zaman baru. Aula Bel Manguntur masih sepi. Cahaya matahari memecah lewat sela-sela jendela kayu, menimpa lantai batu yang dingin. Uniknya, ruangan itu terasa lebih besar dari biasanya, seolah-olah sejarah memberi ruang lebih luas bagi pembicaraan hari ini. Gajah Mada. Suara Tribuana rendah, tetapi mengandung sesuatu yang tak pernah Mada dengar sebelumnya. Tekad murni tanpa ragu. Majapahit tidak boleh lagi menunggu dunia berubah. Kini, kita yang harus mengubah dunia. Mada menunduk hormat. Paduka, jawabnya pelan. Jika saat itu tiba, maka saya siap berjalan di depan, bukan di belakang badai. Tribuana tersenyum. Senyum tipis yang tidak menandakan kelembutan, tetapi keyakinan. Dari Bali yang melawan, Sunda yang menantang, Ternate yang bergolak, dari kapal yang terbakar di Canggu, semua adalah tanda. Ia berdiri dan menatap peta besar Nusantara yang terbentang di dinding belakang. Majapahit tidak lagi cukup menjadi kerajaan tanah. Kita harus menjadi kerajaan lautan. Kerajaan yang hadir dari barat hingga timur angin. Inilah momen itu. Momen yang diam-diam ditakdirkan untuk mengubah seluruh sejarah Nusantara. Gajah Mada, ujar Tribuana sambil membalikkan badan. Mulai hari ini, kau bukan sekadar penjaga istana. Ia berhenti sebentar untuk memastikan kata-kata berikutnya mengendap dalam jiwa Mada. Kau adalah Patih Amangkubuumi. Kata-kata itu jatuh berat seperti denting logam besar. Tidak ada sorakan. Tidak ada musik. Tidak ada keramaian. Yang ada hanya keheningan suci, keputusan yang akan mengguncang ratusan tahun sejarah. Gajah Mada, anak sederhana dari rakyat jelata, diangkat ke posisi paling tinggi setelah raja. Namun sebelum Mada sempat menunduk atau bersyukur, Tribuana menambahkan, dan sebagai Amangkubuumi baru, aku ingin kau menetapkan satu hal. Ia mendekat. Suaranya berubah menjadi bisikan tajam. Katakan apa yang kau lihat untuk masa depan Nusantara. Dan Gajah Mada pun menjawab, yang saya lihat, Paduka, adalah Majapahit yang mengatasi daratan dan samudra. Majapahit yang menyatukan, bukan menaklukkan. Majapahit yang menjadi matahari, bukan bayangan. Setelah penobatan itu, pertemuan
Pertemuan rahasia diadakan selama 3 malam berturut-turut. Tidak ada musik gamelan. Tidak ada utusan kerajaan lain. Hanya para pemikir, ahli pelayaran, jenderal, dan saudagar besar. Gajah Mada mengawali dengan satu kalimat. Kerajaan yang hanya bertumpu pada tanah ibarat rumah yang hanya memiliki satu pintu. Ia memperlihatkan peta yang lebih rinci dari biasanya. Peta yang ia susun sendiri dari cerita pedagang, laporan mata-mata, dan bekas manuskrip zaman Singasari. Di peta itu, garis-garis kecil menghubungkan Jawa dengan Bali, Bali dengan Lombok, Lombok dengan Makassar, dan terus hingga ke Maluku. Itu bukan jalur kekuasaan, kata Mada. Itu adalah urat nadi dunia. Para petinggi saling memandang. Beberapa ragu, beberapa takut, beberapa terpesona. Seorang pejabat tua akhirnya bertanya, apakah Majapahit harus memperluas wilayah? Mada menggeleng. Tidak, kita harus memperluas pengaruh. Inilah titik lahirnya sebuah doktrin baru. Bukan ekspansi dengan pedang, tetapi ekspansi dengan jaringan politik, perdagangan, dan lautan. Tribhuwana menepuk meja. Inilah Majapahit baru. Kabar penobatan Gajah Mada sebagai Amangkubuumi menyebar seperti angin kering yang membawa api. 1 Bali. Penguasa Bali tersentak. Mereka mengirim mata-mata untuk mengetahui apakah Majapahit akan mulai menyerang. Desa-desa pesisir mulai melatih prajurit lebih keras. 2 Sunda. Di barat, Sunda lebih berhati-hati. Mereka melihat langkah ini sebagai ambisi perluasan kekuasaan Majapahit ke wilayah perdagangan barat. 3 Ternate, Tidore. Para sultan kecil di Maluku mulai bersiap. Lebih banyak penjaga di dermaga, lebih ketat mengawasi pedagang asing. 4 Malaka. Malaka gelisah, sebab ini berarti jalur rempah mungkin akan mengarah langsung ke Jawa. 5 Campa dan Cina. Para pedagang Campa dan Cina melihat peluang baru. Beberapa mulai mengirim hadiah kepada Majapahit untuk membuka hubungan lebih erat. Majapahit belum melakukan apa-apa, namun dunia sudah bereaksi. Itulah tanda awal bahwa sebuah kekuatan baru sedang bangkit. Suatu malam, ketika angin timur membawa aroma hujan dari laut, Tribhuwana memanggil Mada ke taman belakang istana. Taman itu sunyi, hanya suara air pancuran dan dedaunan yang berjatuhan. Disinilah, tanpa istana, tanpa prajurit, tanpa jubah kebesaran, hanya sebagai 2 manusia yang memanggul beban sejarah, mereka berbicara. Majapahit berada di tanganmu, kata Tribhuwana. Apa yang akan kau lakukan? Akan menentukan apakah kita dikenang atau dilupakan. Mada menatap bintang-bintang di atas terowulan, lalu menunduk. Jika Paduka berkenan, saya akan membuat ikrar. Tribhuwana mengangkat wajahnya. Ikrar seperti apa? Dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu terucap, belum menjadi seruan resmi, tetapi sudah menjadi denyut awal sumpah besar yang kelak mengguncang Nusantara. Selama saya hidup, tidak akan saya biarkan satu pulau pun berdiri tanpa hubungan dengan Majapahit. Tidak dengan paksaan, tetapi dengan persatuan. Ikrar itu baru benih. Namun sejarah tahu, benih ini kelak menjadi sumpah palapa. Keesokan paginya, Gajah Mada memerintahkan 3 hal. 1. Membentuk armada pengintai laut. Kapal-kapal kecil namun cepat disiapkan di pelabuhan Canggu dan Surabaya. Para pelaut pilihan direkrut, bukan prajurit, tetapi orang-orang yang bisa membaca badai dari warna awan. 2. Mengirim utusan diplomatik ke Bali dan Sunda. Bukan ancaman. Bukan ultimatum. Melainkan ajakan kerjasama. Inilah seni politik baru. 3. Mengumpulkan data perdagangan dari seluruh Nusantara. Harga rempah, tempat produksi, rute aman, rute bajak laut. Majapahit kini akan menjadi kerajaan yang tahu segalanya sebelum bertindak. Semua hal itu menjadi fondasi sebuah era yang kelak disebut era pelabuhan api. Masa ketika Majapahit menguasai dunia lewat lautan. Hari itu, ketika matahari terbenam, Gajah Mada berdiri di menara tertinggi istana, memandang cakrawala yang berwarna merah keemasan. Di bawahnya terbentang terowulan yang sibuk, pengrajin tembikar, pandai besi, pedagang kain, kereta sapi, suara gamelan dari rumah-rumah bangsawan. Semuanya tampak biasa. Namun Mada melihat masa depan di balik semua itu. Mada berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Majapahit belum menjadi apa-apa. Tapi ia akan menjadi segalanya.
Di bawah langit yang perlahan gelap, Gajah Mada menutup mata. Bukan untuk mengistirahatkan tubuh, tapi untuk membuka pintu mimpi yang kelak diwujudkannya. Gerbang era baru sudah terbuka. Dan di balik gerbang itu, menunggu sebuah Nusantara yang belum pernah dibayangkan siapapun. Demikian awal dari kisah besar ketika Gajah Mada mulai membuka mata Majapahit terhadap dunia luar. Jika kamu ingin kita lanjutkan ke episode berikutnya, tentang ekspedisi Mada ke Bali, strategi maritim rahasianya, dan bagaimana ia membangun jaringan informasi Nusantara, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan lanjutan kisah epik ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nusantara berjaya karena kita mengingatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.